Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kemudian Allah menyatakan, wahai hambaku, ketahuilah, kalau engkau memberi makan orang yang kelaparan, maka engkau akan temukan aku di sisinya. Kalau engkau memberi minum kepada hamba-hambaku yang kehausan, maka engkau akan temui aku di sisinya. Dan apabila engkau menjenguk orang yang sakit, maka engkau akan temui aku di sisinya. Ini bagi orang-orang yang rohbah, yang mencari, Pak, akan memperhatikan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini rahimani wa rahimakumullah. Ihsan itu definisi dari Rasul kan kemarin, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in takun fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah dengan keyakinan seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila itu tidak bisa dan pasti tidak bisa, lam itu fa illam, maka apabila tidak akan mungkin kalian bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah melihat dia. Ini para ulama membagi ihsan itu menjadi dua bagian besar. Yang pertama, dalam berihsan, dalam beribadah yang seolah melihat dan dilihat oleh Allah itu sebagai ibadatul rohbah. Kemarin di awal-awal ini sudah kita sampaikan, rohbah itu ibadahnya orang yang mencari. Terus yang kedua, kesadaran dilihat oleh Allah, itu ibadatul rohbah. Jadi rohbah dengan rohbah. Kalau rohbah ini lari, orang yang karena takut. Jadi maknanya adalah orang beribadah yang derajat tertinggi ihsan itu adalah dia beribadah dalam rangka mencari Allah, mencari keridhaan Allah. Kenapa dia lebur ke masjid? Karena dia yakin di masjid ada Allah, di masjid ada keridhaan Allah, di masjid ada rahmat Allah, ada keberkahan Allah. Jadi dia mencari, Pak, sifatnya mencari. Kita tarik dalam ilmu psikologi, yang ibadahnya orang rohbah ini adalah beribadah atas dasar kebutuhan, sehingga relatif dia disiplin, relatif dia tepat waktu, relatif dia lebur dalam beribadahnya itu, relatif dia sedemikian khusyuk ibadahnya, karena termotivasi dia mencari keridhaan, mencari keberkahan, mencari pahala, mencari Allah. Dia meyakini Allah itu keridhaan Allah, rahmat Allah, pahala Allah berada di dalam majelis taklim misalkan. Maka dia lebur datang ke majelis taklim. Gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Ya karena saya ingin bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Karena di saat sholat itu betul-betul saat kita berkomunikasi dengan Allah. Dan jarak atau kedekatan seorang hamba kepada Allah itu di saat sujud. Maka di saat sujud itu selain membaca doa tasbih sujud, misalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau subhanallah wa subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Rasul mengajarkan karena di situ saat dekat-dekatnya dengan Rabbnya, maka baca doanya sebenarnya doanya bebas, tetapi doa-doa yang
yang sifatnya itu berdoa, bermohon, bukan membaca Al-Quran ya Pak. Ini doanya yang diajarkan Nabi apa Pak? Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubi ala dinik. Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini kalau khawatir atau apalagi sholat berjamaah Pak. Kalau sholat berjamaah kan waktunya terbatas. Kalau sholat sendiri itu kan bebas, mau sujud seberapa lama bebas. Kalau sholat berjamaah, triknya 3 doa ini dicicil Pak. Mungkin ketika doa sujud pertama itu 1 doa, Allahumma rzuqni husnul khotimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Nanti sujud kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qulubi ala dinik, misalkan gitu. Terus sujud ketiga, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, misalnya seperti itu. Ini bisa disiasati seperti itu. Dan sujud yang dimaksud sekali lagi kita sampaikan itu di semua sujud, tidak harus atau tidak ada keterangan, tidak ada keutamaan di sujud terakhir, tidak. Di semua sujud, bahkan di sujud di luar sholat sekalipun, itu adalah saat-saat kedekatan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya. Ini dalam rangka mencari Allah. Kemudian di dalam satu hadis qudsi dinyatakan bahwasanya apabila hambaku mendatangi orang yang sakit, jadi ceritanya Allah itu merasa heran kepada orang-orang karena Allah Subhanahu wa taala lapar tetapi tidak mau memberi makan. Aku haus tetapi hamba-hambaku tidak memberi minuman. Terus itu aku sakit tetapi hamba-hambaku tidak menjenguk. Maka kemudian hamba itu, ya benar Adam, anak Adam itu menyatakan di dalam hadits qudsi itu, bagaimana ya Rabb, bagaimana mungkin engkau merasa lapar karena engkau pemilik seluruh sekalian alam? Bagaimana engkau merasa haus padahal engkau adalah pencurah rahmat seluruh sekalian alam? Dan bagaimana engkau bisa sakit ya Rabb, sementara engkau adalah yang maha perkasa dari seluruh sekalian alam? Dan bagaimana kami bisa memberikan sesuatu kepada yang maha pemberi, gitu ya. Terus kemudian Allah menyatakan, wahai hambaku, ketahuilah, kalau engkau memberi makan orang yang kelaparan, maka engkau akan temukan aku di sisinya. Kalau engkau memberi minum kepada hamba-hambaku yang kehausan, maka engkau akan temui aku di sisinya. Dan apabila engkau menjenguk orang yang sakit, maka engkau akan temui aku di sisinya. Ini bagi orang-orang yang raghbah, yang mencari Pak, akan memperhatikan seperti ini. Dia akan gemar memberi makan orang yang kelaparan, dia akan gemar memberi minum orang yang kehausan, dan dia akan gemar menghibur deritanya orang. Tidak hanya sakit secara fisik dan di rumah sakit, tapi ketika orang memiliki sakit perasaan, sakit hati dan lain sebagainya, kemiskinan dan lain sebagainya, dia mampu menjenguk, mampu hadir untuk memberikan ketenangan. Itu makna sakit yang, dan disitulah orang yang mencari Allah, hal-hal semacam itu akan dikejar, akan mengejar momen-momen seperti itu. Di antaranya seperti itu. Kemudian ibadahnya orang ibadatul rahbah, orang yang lari dari azab Allah. Jadi ibadah dikarenakan khauf, dikarenakan takut. Kalau tidak sholat ditanya, kenapa kamu kok sholat? Iya, kalau saya nggak sholat, saya kan masuk neraka. Ini adalah bentuk ihsan atau bentuk muraqabah yang level kedua atau level yang lebih rendah. Jadi dia sholat ke masjid, dia rajin beribadah, dia rajin sedekah. Ini landasannya adalah agar terhindar dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya pasif Pak. Kalau ada perintah, kalau ada sesuatu, ya dia kerjakan dengan landasan tidak. Tetapi yang raghbah tadi, yang level pertama, dia cenderung aktif untuk mencari Allah, mencari. Nah, mudah-mudahan kita dari hadis Jibril ini bisa mendapatkan pelajaran yang besar. Dan karena ini adalah pokok-pokok agama kita,
mencakup semua ajaran agama, Islam, iman, ihsan, dan terhadap keyakinan terhadap tanda-tanda hari akhir. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nggak ada pertanyaan, nggih? Nggih Pak Yan, nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa-masa zaman Rasulullah katanya santri itu dari sebut santri adalah sahabat. Nah, yang saya tanyakan dengan tata krama atau sopan santun, apakah sahabat Rasulullah itu kalau ketemu Rasulullah, apakah mencium tangannya dan dibolak-balik seperti itu? Apakah seperti itu bersama Rasulullah? Masa Rasulullah, nggih. Dan kedua, ini tentang menebak seperti yang dikatakan kita tadi, seperti dukun gitu ya. Jadi seandainya ini seseorang itu tidak memanggil atau tidak mengundang, tapi dia memandang, tapi dia langsung mengikutnya, yang disebutnya itu adalah sesuatu hari benar, itu apa hukumnya Ustaz? Oke. Nah, itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit ya. Nggih Pak Didi, Pak Didi. Soal tempat berbeda dalam perspektif yang berbeda ini ada di kalangan komunitas saya kadang-kadang sebut, tapi ini menjadi lazim dan berubah. Ada yang terkesan bahwa di situ ini dia punya roh dan sebagainya dan sebagainya, sehingga sesuatu yang tidak bisa tempat dalam kasat mata hanya dia yang bisa melihatnya. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apa yang menjadi legal standingnya dia itu bisa diyakini? Baik Pak, itu satu hal yang memang sangat fenomenal dan sebenarnya sangat krusial, itu sangat krusial. Bahwasanya di sisi Allah lah kunci-kunci keghaiban. Itu sebenarnya itu ada satu, dan tidak ada yang mengetahui sedetik yang akan datang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah legal standing, paten dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengaku tahu sadurunge winarah, itu tadi indikatornya ya bisikan jin tadi. Bisikan jin untuk menyesatkan manusia agar manusia terjerumus dalam penyelisihan terhadap sesuatu yang gaib tadi itu. Jangankan itu Pak, yang nyata-nyata sudah mendung peteng itu aja sudah diramal oleh BMKG. Itu pun kita tidak boleh mengatakan bahwa hari Selasa jam 4 sore akan hujan, tidak boleh. Jadi itu adalah satu yang gaib, meskipun tanda-tanda secara geologi, secara ilmu fisika sekalipun sudah iya, tetapi kita tetap tidak boleh memastikan sesuatu yang belum terjadi. Jadi jelas itu penyelisihan terhadap pensyariatan. Orang yang merasa tahu atau mengaku tahu sadurunge winarah tadi, apalagi sudah dianggap mukasafah, apalagi sudah dianggap laduni dan lain sebagainya, itu pasti campur tangan jin kalau memang dia benar, tebakannya benar gitu. Terus yang tiba-tiba kita didatangi orang, terus orang itu tiba-tiba nyondro, istilahnya orang Jawa itu nyondro, ngomongi bahwa oh kamu ini gini-gini, nanti kamu mulai enak uripnya kalau sudah usia 41 misalnya, seperti itu. Nah itu sebatas dia menginformasikan. Kalau informasinya itu bagus ya mudah-mudahan Allah kabulkan, kalau jelek ya mudah-mudahan Allah hindarkan. Kita tidak boleh mempercayai sepenuhnya seperti itu Pak, karena tadi itu ketika kita mempercayai omongan orang terhadap sesuatu yang akan terjadi, itu yang gaib, berarti kita terlibat di dalam penyelisihan terhadap keghaiban itu. Oke. Terus penghormatan kepada Rasul itu apakah cium tangan? Nah, cium tangan, terus jalan berlutut dan lain sebagainya, ini terkait erat dengan budaya sebenarnya Pak ya. Budaya bisa jadi budaya Arab tidak seperti budaya Situbondo atau budaya Jawa pada umumnya. Kalau budaya Jawa mungkin seperti itu, cium tangan ke kiai, tangan bolak-balik seperti itu. Nah, apabila itu merupakan ekspresi dari satu budaya dan tidak masuk dalam hulu atau berlebihan di dalam menghormat, tidak sampai mempertuhankan, tidak mengapa, karena itu termasuk ranah budaya. Kelaziman
Surah Jero mungkin berbeda dengan kelaziman di Panji misalkan, atau di Situbondo beda dengan Banyuwangi, dengan Jember, dengan Madiun. Ini hanya ranah budaya. Yang tidak boleh itu apabila kita sampai membungkuk-bungkuk dan kemudian seolah kita menuhankan dia, atau bersujud yang ada larangannya. Kita dilarang bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bentuk budaya itu sampai menerak ranah akidah, itu maka harus dianulir. Tidak boleh bersujud kepada sesama manusia. Tegaklah kepada ibunya sendiri pun tidak ada aturan untuk menghormat ibu itu sampai bersujud sebenarnya, apalagi sampai mencium kaki. Itu tidak ada. Jadi sebatas kalau hanya salim dibolak-balik ini ya masih dalam taraf tidak menyelisihi larangan. Itu ya Pak ya. Jadi ada memang, dan Allah alam tidak pernah ada riwayat Abu Hurairah mencium tangan Rasul bolak-balik, itu tidak. Yang ada ketika itu adalah Ukasyah itu memeluk Nabi SAW karena begitu cintanya, begitu teronya untuk bisa bersentuhan kulit dengan Nabi SAW, sehingga dia pura-pura mau memberi keadilan karena Rasul membuka untuk siapa yang pernah saya dolimi, balaslah saya mumpung saya belum mati gitu. Terus Ukasyah merasa pernah tertutup oleh tongkatnya Rasul, nggak sengaja sebenarnya, dan ketika terpukul oleh tongkat itu posisi Ukasyah tidak pakai baju atau bertelanjang baju, sehingga ketika Ukasyah hendak membalas mukul Rasul, itu dimintalah Rasul membuka baju atasnya, dan ketika sudah dibuka, modusnya itu Ukasyah cuman pingin supaya bisa memeluk Rasul dengan bersentuhan kulit. Ini bentuk penghormatan. Nah, mungkin budaya di sana itu seperti itu Pak, untuk penghormatan dan untuk meluapkan kecintaan. Ada lagi Pak, entah budaya mana, itu seorang yang dihormati itu dengan jenggotnya itu Pak, dilus gitu Pak. Saya kaget Pak, pertama di Situbondo itu kok ada orang, oh gimana Ustaz, alhamdulillah masya Allah, diginikan jenggot saya kaget Pak, jenggot saya diginikan. Ternyata dalam satu budaya tertentu ngelus jenggot itu satu bentuk penghormatan. Ternyata seperti itu. Maka ini ya senyampang tidak ada larangan. Yang dilarang adalah bersujud kepada sesama makhluk selain pada Allah, itu yang tidak boleh. Sehingga kalau cek hormatnya kepada kiai atau siapa terus sampai sujud, ini yang dilarang. Karena ini satu bentuk hulu, satu bentuk penisbatan atau melanggar hak Allah gitu, terhadap. Nanti kayak kurang lebih Pak. Insyaallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.